Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chelsea Ardelia Susanto, NIM 2320110038 dari kelas HKI A5. Di video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Haji Fuad Riyadi, LC.MAG. Langsung saja, soal yang pertama yaitu definisi fikih. Fikih secara bahasa berasal dari kata faqiha, yafqahu faqihan, yang berarti mengerti atau paham. Sedangkan secara istilah fikih adalah ilmu tentang amaliyah yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Selanjutnya, yang kedua yaitu definisi fikih muamalah. Fikih muamalah adalah ilmu yang mengatur hukum Islam terkait hubungan sosial dan ekonomi antar manusia seperti perdagangan, penyewaan, dan perbankan. Kemudian soal yang ketiga yaitu sebutkan macam-macam fikih muamalah dan contohnya. Fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah adalah pembahasan-pembahasan yang mengenai aspek moral seperti ridho, tidak terpaksa, transparan, jujur, dan bebas dari unsur gharar. Contohnya, dalam hal jual beli, ketika ada pembeli ingin membeli suatu barang, maka si penjual harus menjelaskan kepada pembeli tersebut apakah barang yang akan dibeli ini ada memiliki kecacatan atau tidak. Hal tersebut untuk menghindari terjadinya penipuan. Yang kedua yaitu al-muamalah al-maliyah. Al-muamalah al-maliyah adalah cabang ilmu fikih yang secara khusus membahas aturan dan hukum Islam terkait transaksi ekonomi, bisnis, dan harta kekayaan. Contohnya adalah ketika kita belanja di e-commerce atau di online shop, maka barang tersebut harus jelas dan harganya transparan serta tidak mengandung unsur riba. Menurut Ibnu Abidin, fikih muamalah dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu muawadhah maliyah, adalah hukum kebendaan atau pertukaran harta. Contohnya di sini adalah jual beli dan sewa menyewa. Kemudian yang kedua yaitu munakahat atau hukum perkawinan. Contohnya yaitu akad nikah, mahar, nafkah, dan perceraian. Yang ketiga yaitu mukhasomat. Mukhasomat adalah hukum acara atau sengketa perdata. Contohnya adalah perselisihan mengenai warisan, perselisihan mengenai akad jual beli, dan perselisihan mengenai utang piutang. Kemudian yang keempat adalah amanat dan ariyah, yaitu pinjaman dan titipan. Misalnya seseorang meminjamkan barang untuk digunakan sementara waktu dan tanpa imbalan. Kemudian yang terakhir yaitu tirkah, adalah harta peninggalan atau warisan. Contohnya, jika ada seorang suami yang meninggal, kemudian harta peninggalannya dibagikan kepada anak dan istrinya selaku ahli waris. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat yaitu mengenai prinsip-prinsip fikih muamalah. Prinsip yang pertama yaitu robbaniyah atau tauhid. Secara bahasa, robbaniyah berasal dari kata rob yang berarti Tuhan. Sedangkan secara istilah, robbaniyah yaitu keyakinan bahwa seluruh aktivitas manusia harus diniatkan sebagai ibadah, tunduk pada hukum-hukum Allah dengan
tujuan untuk mencapai ridhonya. Kemudian dasar hukumnya ada dalam firman Allah Quran surat Ad-Dzariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk kembali kepadaku. Sedangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diamalkannya, diniatkannya. Kemudian keterkaitannya dengan kaidah tersebut yaitu bahwa transaksi muamalah harus dilandasi dengan ketakwaan dan bukan sekedar demi keuntungan duniawi saja, tapi juga harus dilandasi dengan niat ikhlas dan tanpa niat ingin menipu. Contoh aplikasinya yaitu seorang penjual yang bukan hanya untuk mencari keuntungan saja, tetapi juga memastikan bahwa barang yang dijual itu halal dan baik, serta memastikan bahwa dalam transaksi jual beli tidak ada unsur penipuan ataupun riba. Prinsip yang kedua yaitu adalah atau adil. Secara bahasa adalah berasal dari kata adil, yang berarti lurus, seimbang, atau adil. Sedangkan secara istilah yaitu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi muamalah harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya, dasar hukum adalah ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Contoh aplikasinya yaitu dalam pembagian upah kerja, misalnya pekerja harus mendapatkan upah sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Jadi upahnya harus setimpal dan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu insaniyah atau kemanusiaan. Secara bahasa, insaniyah berasal dari kata insan yang artinya manusia. Sedangkan secara istilah, insaniyah berarti muamalah harus menjaga harkat dan martabat manusia dan mendorong terciptanya kesejahteraan bersama dan menghindari eksploitasi. Kemudian dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berpasang-pasangan dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak beriman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Lalu kaitannya dengan prinsip insaniyah ini adalah muamalah ini sangat menghormati kesetaraan manusia tanpa ada diskriminasi sedikit pun. Kemudian contoh aplikasinya yaitu misalnya jika ada pembeli yang berhutang kepada toko bahan pokok yang kemudian pedagang toko bahan pokok ini memberikan tambahan waktu untuk si pembeli membayar hutangnya karena
alasan ekonomi. Selanjutnya prinsip yang keempat yaitu huriyah atau kebebasan. Secara bahasa huriyah berasal dari kata hur yang artinya merdeka. Sedangkan secara istilah huriyah yaitu setiap individu memiliki kebebasan dalam bertransaksi muamalah tanpa unsur paksaan, penipuan, ataupun intimidasi. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan mana jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang kuat yang tidak akan pernah putus. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Kemudian dalam hadis Ibnu Majah, jual beli itu harus didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak. Keterkaitannya yaitu bahwa Al-Quran menjadi landasan bagi pihak-pihak yang ingin bertransaksi dan bebas dalam membuat keputusan asalkan tetap sesuai dengan syariat dan atas keridhaan bersama. Kemudian contoh aplikasinya yaitu seorang pembeli dapat membatalkan transaksi jika merasa dirugikan karena terbukti adanya penipuan ataupun paksaan atas transaksi tersebut. Selanjutnya, prinsip yang terakhir yaitu adamul gharar wa riba. Secara bahasa, adamul gharar berarti tidak adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian atau penipuan. Sedangkan riba secara bahasa berarti tambahan. Kemudian secara istilah, adamul gharar wa riba yaitu larangan terhadap segala bentuk transaksi muamalah yang mengandung unsur ketidakjelasan yang bisa merugikan salah satu pihak dan segala bentuk tambahan atau bunga yang memberatkan. Dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi keterkaitannya di sini yaitu segala bentuk transaksi muamalah itu harus berdasarkan akad jual beli yang jelas tanpa ada unsur riba yang bisa memberatkan salah satu pihak. Contoh aplikasi dalam prinsip adamul gharar wa riba ini yaitu misalnya menjual ikan yang ada di laut atau menjual hasil panen yang masih belum tumbuh. Jadi itu tidak ada kejelasan barangnya. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.